Saya nggak pernah percaya tempat angker itu ada. Sabar. Tadi Kak Zahra bilang kalau dia kayak ini ngomong-ngomong kecil begitu, dia bilang katanya banyak yang ngikutin. Iya, makanya Iya. kenapa saya bilang sampingin dulu ya Jara. Ini siapa ya? Apa ini? Tanya dia. Kak Zahra nggak apa-apa. Ayo kopi. Selamat datang di Paranormal. Kadang parah. Kadang normal. Itu dia. Iya. Ketika akal Bisa tidak? Masuk akal. mantap. Asal jangan. Akal-akalan. Yoi. Tapi buat teman-teman di rumah sebelum kalian menyaksikan SS Media, kalian wajib apa nih? Wajib follow, Subscribe. maksudnya Wah. subscribe, Komen. like, komen dan juga share. Bunyikan loncengnya toh. Karena luar biasa yang episode terakhir itu kita untuk pertama kalinya view-nya mencapai 100.000. Yeay. Dan yang itu baik ya? dan itu tanpa saya. Luar biasa. Soalnya kemarin ya, saya tanya, ya kan, Ali kemana? Kodamnya katanya. Ada ping. Oh, kemarin kan? Iya, itu Ping. mana dia? Mana dia sekarang itu? Nggak tahu. Ngaku-ngaku kodam saya. Kalau dia kodam saya juga mau. Langsung aja nih teman-teman Oke. semua. Kebetulan saat ini kita nanti akan membahas seputaran pengalaman. Dan buat teman-teman semua yang memang memiliki experience, pengalaman, cerita, kalian bisa menghubungi akun Instagramnya SS Media atau bisa di kolom komentarnya SS Media. Dan bisa menghubungi nomornya juga, ada nomornya, Li. Oh, jadi orang bisa cerita berbagi pengalaman mereka di situ. Betul. Oke. Jara, Oh ya, kerja ya. Lupa. Jadi buat kamu yang beruntung untuk kita undang, langsung aja di Studio Paranormal. Kirim ceritanya nih di bawah sini nih. Biasanya kan kita share di YouTube, terus kamu kirim cerita kalian yang seru, yang beruntung bakal kita undang ke sini. Oke, untuk berbagi pengalaman kalian langsung di sini bersama Kiprana dan juga Kak Zahra. Karena kapan lagi kan berbagi cerita langsung, misalnya ada pengalaman mistis begitu, langsung cerita sama ahlinya kan Kiprana yang lebih tahu tuh, lebih paham. Tapi Ki, saya dengar katanya dari episode kemarin itu sudah ada yang berbagi cerita pengalaman dia begitu. sudah ada. Oh, sudah Makanya kebetulan ada orangnya. Oh, sudah diundang hari ini ke sini akan kita panggil Udah. berarti. Lah, bukannya situ yang menghubungi? Oh iya. Oh iya. Kok bisa gitu sih? Terpesona ya? sama Terpesona. aku? Iya, aku Kak Zahra. Gini dulu dong, sarange. Sarangnya. Untung ada ranya ya tadi. Gini. Gini. Kita dikasih love ya. Editornya ini luar biasa loh, setiap saya nonton, setiap pokoknya kalau kita mulai dengan sesuatu yang ngobrolnya sudah mulai, tapi ya Ki, saya tuh mulai takut begitu. Itu langsung ting. Kayak Masih langsung mending. suasananya beda. Kemarin ada keras hati. Wey. Seekor kera terkurung. Jadi rep. Emang ada? Oke, dan malam ini Ki, Kak Zahra, kita akan mendatangkan langsung orang yang akan berbagi pengalamannya langsung ke sini. Yang sudah mengirimkan cerita ya? Yang sudah menghubungi dan dia mengirimkan ceritanya. Langsung kita panggil saja malam ini. Ini dia Mas Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, silakan. Silakan. Silakan, Mas Rohman. Udah nggak di Persib, Mas. Siapa tuh? Mirip Haryono. Ada gelandang Persib dulu. Perkenalkan dulu Masnya. Ya, perkenalkan nama saya Rohman, asal dari Kota Bogor.
Oh, jadi Mas Roman ini asalnya dari Bogor dan Iya. dia kemarin sudah menceritakan pengalamannya. Dia berbagi lewat Instagramnya. Iya. Itu gimana Mas ceritanya? Kok bisa Mas DM ke kita gitu? Mas berani sekali ya. ya, Cuma di sini bintang tamu diomelin. ya serius. Nanya Iya. gimana tuh? Awalnya sih saya pengen tahu jawaban yang belum bertemu. Jawaban yang pengalaman saya, jati diri Oke. saya gitu Iya. kan. Saya tuh lihat YouTube. Ternyata ada SS Media Paranormal. Mm-mm. Tepat di situ ada nomor HP, DM Instagram, mau gak mau. Saya pengen ini jawabannya apa sih? Itu kan pengalaman saya gitu. Oh. Kebetulan ada Kiprana nih, saya Kiprana dari dulu. Saya ngikutin. Gitu Oh, kan. ngikutin Kiprana dari dulu. Nah, iya ngikutin lewat. Enggak ada. Enggak. Maksudnya ini Ki nontonin Oh, gitu-gitu oke. ngikutin Oh, dari dulu. ya. Ya Kirain kan? ngikutin. Dari dulu, Soalnya Ki. bahasa ngikutin. Pas sakit dari ini dulu lah. Berarti orang dulu dong, bukan orang sekarang saya. Iyalah. Gue orang rambutnya pirang, Ki. Beda. Siap. Ya dari situ saya DM. Alhamdulillah direspon langsung, dikasih nomor HP. Saya hubungi, saya ceritain semua. Saya tunggu sekitar 3 hari sampai 4 hari. Ternyata ada balasan, gitu kan. Ya mungkin apa ya bisa dibilang Rezeki. rezeki, Rezeki, gitu kan. iya, iya. Rezeki bisa diangkat cerita kita, gitu kan. Oke. Cerita pengalaman yang asli, yang real, Oke. kan tanpa settingan, Iya betul. itu aja. Ya karena kita memang tidak bisa mendasari seseorang memiliki sebuah pengalaman Iya. Iya. gitu loh. Mungkin ada orang yang nggak percaya tentang dunia mistis, metafisik dan lain sebagainya karena sadar atau tidak sadar sebenarnya semua orang pernah mengalami itu. Hanya aja Oke. kepekaan setiap manusia ini kan berbeda-beda Iya. gitu. Nah mungkin juga Mas Roman sendiri ini ya kepekaannya lebih, akhirnya mampu mendasari bahwa cerita ini sesuai dengan apa yang dialami. Jadi tapi ini perlu di bold juga nih ya Ki semuanya ya. Ini tanpa settingan emang Mas Roman ini benar-benar DM kita. Iya, Jadi emang real. salah Real. satu orang yang beruntung yang kita panggil di sini Iya. gitu. Jadi apa yang Mas Roman mau tanyakan begitu langsung ke Ki? ke Kiprana. Apa sesuatu yang pertanyaan yang ada di dalam diri saya perjalanan sebuah spiritual belum ketemu Ki. Sesuatu Ya itu belum ada ketemu di Ki. hatimu. Makanya saya Gue demen nih nanti dia ditanya juga. Lanjut. dari cerita dan pengalaman saya tuh pengen tahu siapa sih saya ini, jati diri saya itu kenapa. Roman kan? Beda kan kalau di sini Roman, kalau di sana iya. beda lagi saya. Oh, Udah kayak bunglon Ki. Bentar Mas Roman, maaf. Jadi Mas Roman nih sudah cerita kan? Sudah Iya. kirim ceritanya Udah, semua udah lewat DM, DM. udah DM. semua. Itu saya kan belum baca pesannya tuh. Apa Kenapa yang- gak bisa baca? Kemarin tuh saya ketiduran. Ketiduran karena episode sebelumnya tuh saya lagi pergi liburan. Oh, yes. Saya jadi kemarin tuh yang baca pesannya ini Kiprana Ya. sama Kakak Zara. Jadi Mas Roman, apa yang Mas Roman mau tanyakan? Sikat langsung. Apa Silakan. cerita apa? Cerita sih saya Ki. Jadi kan saya jualan Ki. Tahun 2000 berapa ya? 2010 Tapi sebelumnya pernah ketemu Mas saya belum sih? belum. Belum pernah. Pertama kali berarti ya? Pertama kali. Kalau sering lihat mukanya sih sering. Lanjut. Pengalaman saya itu dari awal saya kan penjual, pedagang, punya ruko 2 di jalan di Bogor gitulah, sekitaran Bogor. Punya warung 2, warung kopi sama warung rokok, ya kan. Dari situ saya ketemu sama temen nih, security yang dia orangnya di pedalaman. Ya kan. Dia cerita, gitu. Mur, ini saya ada teman yang mungkin bisa ngasih solusi dan jalan, ya biar ketemu nasab, biar ketemu leluhur kamu, ya kan. Otomatis dari pembicaraan dia itu, saya besoknya lagi tuh saya berangkat ke daerah Gunung Salak, di kaki Gunung Salak. Saya ke sana pagi, ketemu sama dia tuh, yang si Abah inilah, kita kasih nama Abah ya.
ketemu sama si Abah ini. Saya begitu masuk ke dalam itu, ketemu, gak lama kemudian, gak banyak basa-basi si Abah ini bawa masuk ke kamar. Ya curiga dong, ya kan? Diapain? Oh, cuma duduk doang, Ki. Tapi nggak Cuma disuruh duduk. nungging? Hah? Enggak lah, beda itu mah. Emang otaknya suka kemana-mana. Iya, emang biasa. Kan paranormal, kadang parah. Kadang normal. Jadi itu. Mas Roman, soy. Diajak masuk ke kamar, Ki. Kita duduk, kasih lintingan rokok, ya kan? Kasih, saya isep, 3 isepan, taruh. Sini, kita kelit. Tahu nggak kelit? Tahu kan? Kelit. Pasti kan? Oh, oke. Iya kan? Nah, Apa itu? ini apa? Silat. Oh, silat. Kembang. Kembang silat, gitu kan? Udah beberapa kali jurus, udah beres. Mur, turunan kamu ini, turunan kamu ini, turunan kamu ini. Gimana Ki? Ntar saya konfirmasi lagi deh, ya kan? Dari situ, saya gak lama kemudian, saya disuruh keluar Ki. Disuruh keluar karena dia bilang, Mur, di sini ada yang mau datang. Saya gak nanya siapa yang mau datang gitu kan? Karena saya masih awam juga, masih polos gitu kan, gak tahu apa-apa. Masih Kejadian polos itu kayak tahun abang berapa? ini. Kejadian tahun berapa itu? Tahun 2010. 2010. Iya. Lama. Ya udah lama Ki. Udah lama. Udah tahun 2010 ya kan. Di situ ngobrol-ngobrol biasa sama orang rumah. Normal-normal aja tuh orang rumah, nggak tahu. Tapi terus itu sampai gak pulang ke rumah juga gak pulang. Sampai gak pulang tuh 3 hari saya gak pulang. 3 hari gak pulang. Begitu pulang ke 4 harinya, saya ditelepon balik. Sama Abah itu. Sama abah itu, ya kan? Disuruh bawa ini ayam hitam mungkin. Cemani. Ya, ayam hitam, kelapa muda, ya kan, kelapa hijau, sama kembang 7 rupa. Disuruh bawa tuh. Ya, 7 rupa kembang, ya kan. Bawa, otomatis kan kita bawa. Saya belum nanyain, ini buat apa, gitu kan. Saya bawa ke si Abah ini, Bah, ini Bah, udah ada. Udah syarat-syaratnya udah semua ya. Beres waktu malam, jam 12. Si Aki itu di tengah rumah, di halaman rumah itu. Ada kembang 7 rupa, ada kembang yang nggak tahu saya namanya, gede-gede Ki. Kembang, terus buhur, ketan, buhur itu wangian ya Ki? Wangian. Dari situ ada ini juga apa makanan Ki? Nasi merah, nasi putih, ya komplit lah. Jam 12 malam, saya suruh buka baju Ki, kirain ini mau ngapain ya kan? Bawa saya diajak ke pancuran di depan rumah itu kan ada pancuran. Mur, sini kita mandi. Mandi apa dimandiin nih Bah, gitu kan? Saya mandiin. Saya mandiin gitu kan. Pas mandiin itu serasa ini udah kayak gini, diapain tuh Ki? Pakai air itu, pakai itu. Nah, beres mandiin gitu kan. Punggung saya, badan saya dicambuk. Bukan bacok Ki, kalau bacok pakai ini. Dicambuk-cambuk lah. Cambuk semua, badan dari atas sampai bawah. Emang beres-beres, saya masuk lagi. Pas selengkah mau masuk rumah, ini badan kayak goyang. Udah kayak mau kedorong gini, mau jatuh. Ternyata ada sosok depan saya. Sosok hitam, tinggi, ya kan, mau masuk ke sini. Saya bilang ke Abah, Bah ini ada makhluk hitam Bah, gimana? Gitu kan. Tolong dong, gitu kan. Beres sama dia, dinetralisir. Saya suruh duduk tuh di ruangan. Duduk di ruangan, suruh makan ketan. Ada ketan hitam, ketan putih, ya kan, nasi segala rupa di situ udah ada, udah disiapin. Suruh makan, Bang. Suruh makan semua tuh. Suruh makan semua. Dari nasi segini nih, 1 suap udah habis. Mesti habis itu. Jangan sedikit-sedikit, gak bisa. Berarti semua itu yang ketan putih, ketan merah semuanya langsung dimakan. Sekaligus, gak boleh sedikit Iya. secil, gak boleh. Langsung masuk, saya habisin semua. Bah, ya, ini ada lagi gak syaratnya, ya kan? Ada apa? Baca selawat tariah, itu gak tahu berapa, saya lupa lagi. Itu baca selawat tuh di tempat kalau bahasa Sunda itu pambeasan tuh tempat beras sih. Ya, tempat beras di depan ya zikir sampai jam berapa, jam 2:30 kalau nggak salah. Ya beres enteng, emang nggak ada gangguan, nggak ada makhluk apa-apa. Beres dari situ saya tidur, udah tidur paginya
balik ke rumah. Iya. Itu di tengah jalan Ki, aura saya tuh udah berubah drastis. Dari awal saya masuk datang Ya, sampai sampai pulang, pulang. perbedaannya jauh. Apa yang Mas Roman rasa? Banyak nggak senyum, Bang. Sepanjang Ngeliat jalan. ngeliat kita tuh banyak nggak senyum. Maksudnya Mas Roman yang nggak Segan senyum gitu. atau orang-orang yang nggak senyum? Segan ya biasanya ya, segan. takut. Jadi segan ke Oh, kita. jadi- Wah. Pas perjalanan dari Gunung Salak ke rumah kan lumayan, Bang. Oke. Ada 1,5 jam lah perjalanan. Nah, dari situ saya kan jualan lagi tuh normal, jualan lagi tiap hari, jualan tiap hari, gitu kan. Ya beres dari situ, saya telepon lagi, Bang. Mur, kesini. Apa, Bang? Ya, pokoknya ke dia, kesini aja gitu kan. Dia. Datang saya, berangkat lagi ke sana kan. Berangkat ke sana, nggak taunya tengah malam berangkat lagi mandi. Jarah. Habis jarah, saya 3 hari 3 malam nggak tidur dari situ. Nggak bisa tidur. Karena apa? Ngikutin dia. Ini apaan sih gitu kan? Iya. Apa sih yang ilmu yang dipegang dia gitu. Saya pengen tahu dari situ kan. Beres 3 hari 3 malam di sana. Saya tidur tuh di rumah. Tidur di rumah beres ya. Saya ditelepon sama orang rumah. Mur, si Abah udah gak ada. Meninggal. Bukan meninggal Ki. Jadi gimana? Orangnya masih ada tapi lembutnya itu lain lagi, lain orang Ki. Jadi Oh, gimana kayak maksudnya? moksa. Moksa ya Ki ya? Aki paham. Moksa. Iya, saya. Terus selama 12 bulan. Setahun berarti. Setahun pas keluar jadi telepon Sabah udah gak ada Mun. Oh gitu udah beres saya normal aja jualan gitu. Jualan kopi segala rupa kan saya pengajian aktif lagi tuh Di sana atau di rumah? di rumah di Oke. kampung pengajian mulai pengajian udah mulai lagi tiap malam Jumat zikir gitu kan. Habis itu zikir beres semua kita kan makan-makan beres zikir tahlil itu kan makan-makan Bang ya kan. Iya. Ada segala rupa lah di situ di tempat musola itu kan. Di situ lagi enak-enak makan Bang. Ada yang teriak, Di musola itu? bukan di luar. Di luar. Di luar. Ada 10 langkah lah. Itu kan kontrakan, Iya. ya, kontrakan yang disekat-sekat. Lagi enak makan, mau suap gini. Ada yang teriak, udah tolong sambil nangis. Ya kan kirain saya itu bohongan. Gak taunya bener kesurupan. Cewek cowok? Cewek surupan saya kelar makan ya kan beres kelar makan langsung kita nyamperin ke orang ternyata itu yang kesurupan satu yang datang Ki hampir 15 orang numpuk panengap ya kan jadi brutal itu saya inisiatif yang sebagian tolong keluar ya kan sebagian keluar biar saya teman saya sama yang lain gitu kan mengurus dia beres dikasih air netral kan masuk lagi ke musola Iya. kita lanjut makan Bang lanjut makan habis makan tuh ngopi santai ada yang teriak lagi Bang kalau ini lebih ngeri Beda orang? beda lagi beda orang Cewek lagi? cewek yang mau ngisi kontrakan yang rumah kosong ini yang udah lama Oke. bertahun-tahun Iya, ya. iya. Nah dari situ ya kan dia teriak minta tolong sambil ngap mungkin ya lihat sosok kayak gitu dari situ si teman saya yang di luar itu tanya sama si cewek ini ngapa enggak saya gak ada gak jelas saya kasih air minum baru saya bisa ngomong si cewek Iya. bisa ngomong cewek dia cerita saya sampai bergetar Bang saya gini Tapi Mas saya mau aku mau Iya. nanya itu Siap. waktu di Gunung Salak itu cuma mandi itu aja Iya. atau ada ngapain lagi? enggak itu doang mandi doang Tujuannya tuh apa? kalau saya sih tujuannya sih pengen tahu ini kenapa ya kan pengen tahu ya kan saya kan maaf ya nyari pasangan susah Ki itu aja Ki jadi pasangan susah terus kalau nyari jati diri saya juga ketemu mentok mulu makanya saya pengen coba lah hal-hal yang beda walaupun ekstrim saya cobain gitu. Tapi Mas Roman udah coba Tinder gitu. Apa ya? Dan aplikasi-aplikasi buat cari jodoh gitu. Bukan. Tapi Enggak. udah Enggak. pernah coba enggak ya? Enggak pernah saya gitu. Terus Mas Roman di sana tuh
ngapain lagi ada? Nanya doang, saya kan cuma tanya. Iya, Sorry, nggak Udah gitu apa-apa. aja. Kita ketemu apa-apa. orang yang disebut nama julukannya itu Abah almarhum gitu ya. Kalau misalkan saya sebutin nama belakangnya itu saya nggak bisa privasi Iya, soalnya. iya. Tapi Dan- kalau di balik layar bisa gitu, saya cerita. Itu di Gunung Salak itu ya? Gunung Salak. Nggak ada, cuma saya ke sana mandi ya kan, dikasih wejangan, nggak ada amalan lain, nggak ada amalan-amalan harus gini nggak ada. Cuma sekejap mata saya kenal situ, gitu kan. Nggak lama kenal sama dia. Cuma dia pernah cerita sama saya kalau dia itu mendiami badan si ini itu karena ada perintah suruh kalau kata bahasa Sunda itu nganggonnya nganggon macan gaib gitu. Ada 9 kalau 11 macan gaib gede-gede kalau daya itu. Tapi mohon maaf nih, aku potong ya. Aku mau nanya deh, Abah yang almarhum itu tuh siapa gitu? Abah apa gitu? Boleh tahu nggak? Nggak tahu. Atau kuncian di sana atau orang Bukan. yang ditakutin Orang atau luar guru? Dia Orang bukan luar. orang situ berarti? Bukan Oh. orang luar. Saya kan orang luar, dia juga orang luar. Oh, Kita ketemu dan di ketemunya, yang janjian ketemunya di sana siapa yang nentuin Teman. tempat? Teman saya. Nah, saya kan sama temen itu kan Oh. sering curhat. Temannya Mas Roman bilang suruh ketemunya di situ aja sama Iya, Abah ini. di rumah itu. Saya nggak kenal, nggak tahu turun temurun, nggak tahu. Tapi Kiprana lihat nggak sih? Di sana banyak banget yang ikutin. Kalau saya masih belum ketemu cerita, karena pertama pengen tahu nasab, Ya, ya kan. Dari nasab dibawa ke daerah Gunung Salak. Dari Gunung Salak terus tiba-tiba suruh mandi, ya. suruh ritual, itu yang dinamakan dampar. Dampar. Ritual dampar tuh. Kayak Oh, itu dampar namanya. mandi terus kayak dicambuk-cambuk itu dampar. Di dalam dunia praktisi itu dinamakan dampar. Dampar, Dampar. Oh. Dampar. Dampar itu pengisian. Oke. Pengisian Pengisian apa? Maaf, Bi. Pengisian apa pembuangan? apanya? Apa? Pembersihan. Mekanisme di situ. Nah, karena di sini kan tadi saya belum dapat benang merahnya nih. Kalau kita melihat rentetan cerita ini kan belum ada pembahasan apakah ini, karena di awal itu hanya membahas tentang nasab kan, pengen tahu jati diri dan lain sebagainya. Kok larinya justru dimandikan, terus ngelihat sosok. Nah, di dalam dunia lintas pikiran atau psikologi, pada saat orang, nah saya mau tanya nih, pada saat itu puasa nggak? Nggak sama Nggak sekali. ada, nggak Oke. ada. Karena biasanya kayak orang nih bangun tidur, terus tidak minum air putih, terus mandi. Nah, itu akan memupuk di sini nih, memupuk pola pikir yang akan mengarah ke metabolisme tubuh. Jadi seperti tadi tiba-tiba kayak mau jatuh atau didorong, nah timbul sugesti halusinasi di situ. Karena abis dimandikan tengah malam, mungkin biasanya itu akan bereaksi kalau memang dia perut kosong, terus dimandikan langsung dengan kepala langsung tanpa melalui proses badan terlebih dahulu. Nah itu efeknya seperti itu, gitu. Nah, cuman yang mau saya tanyakan, makanya saya bilang belum ketemu benang merahnya dari nasab, entah itu istilah pembuangan, entah itu istilah pengisian, saya masih belum nangkep di sini, gitu loh. Nah, terus katanya memang ini bukan memang ya. Jadi saya memang mengetahui orang-orang yang konon ceritanya dia hidup di kampung A, tiba-tiba meninggal dunia, tapi meninggalnya itu sudah menggunakan badan orang. Badan orang. Benar. Bahkan memang di daerah itu banyak. Yang Saya pun pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu. Cuma pertanyaannya, saya belum bisa membuktikan apakah ini orang-orang seperti ini memang pernah hidup dari dulu itu. Karena menurut pengakuan dia, ya sorry, pernah ketemu sama presiden pertama. Oh, dia itu. Dari cerita-ceritanya sendiri ya. Terus dia ya pokoknya berhubungan dengan masa lalu dia mengetahui. Tapi karena saya kan orangnya logical gitu loh. Walaupun saya sebagai praktisi, saya harus menimbang dulu nih. Mana ranah mistis, mana ranah yang berhubungan dengan kejiwaan. Ya. Gitu loh.
Jadi kalau memang masuk ke ranah psikologi, ya berarti bisa jadi ini korelasinya dia menceritakan masa lalu yang memang dia dengar. Tapi kalau memang dia bisa seperti itu, ya nggak menutup kemungkinan memang ada orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Betul, itu banyak berarti Gitu loh. Banyak. Makanya, cuman di ceritamu ini masih belum ketemu benang merah. Dari nasab kok larinya Larinya ke ke situ. seperti itu. Gitu loh. Terus sampai apa macan lodaya dan lain sebagainya. Kan sebenarnya nggak ada korelasinya tuh. Nasab, terus buang pembersihan, pembuangan, terus macan lodaya, nggak ada korelasinya di situ. Semuanya ya, ketiga itu ya, terlepas Jara bilang, Ki ngerasain ada ini nggak? Itu kesampingin dulu nih, Jara, punten nih. Iya. Karena saya mau Gali dulu. ngegali dulu nih informasi. nih. Iya. Karena masih bingung, ahli aja bingung kan? Iya, dan air kelapa tadi belum terjawab juga. Ya, air kelapa itu diminum, Bang. Minum. Diminum sama kita. Iya, diminum. Gitu. Nah memang kalau dikorelasikan, Ki bener nggak ada sesuatu yang mengikut, apalagi dengan rentetan itu ya pasti ada, apalagi di daerah kaki gunung. Dan saya orang yang nggak percaya gunung itu angker Kenapa tuh? Ki nggak percaya? awalnya. Awalnya. Oh. sekarang Awalnya percaya. ingat dulu, Oh, iya. saya nggak pernah percaya selesai. tempat angker itu ada. Sabar. Tadi Kak Zahra bilang kalau dia kayak ini ngomong-ngomong kecil begitu, dia bilang katanya banyak yang ngikutin. Iya, makanya Iya. kenapa saya bilang sampingin dulu ya Jara, karena saya mau dapetin Iya. informasi nih. Iya. Karena dari nasab, cerita nasab dikenalin sama abah-abah itu, terus di pembersihan. Nah, dari nasab itu mengetahui silsilah rentetan Iya. terah kita, Terah keluarga. Iya. terah keluarga, nggak ada hubungannya dengan pembersihan loh. Makanya saya bingung nih, kok ada istilah dampar, ada istilah ritual, ada istilah sesaji dan lain sebagainya. Itu yang bikin saya bingung. Kan saya praktisi nih. Iya. Jadi saya paham nih mekanisme apa aja yang memang ada di situ, saya tahu. Iya. Nah, terus kalau dibilangnya pembersihan, makanya saya bilang nih, saya juga ambigu antara pengisian atau tadi dibilang pembersihan. Pembersihan. Kalau dibilang pembersihan harusnya nggak akan ngelihat Hal segitu. hal Nah, seperti kayak itu. gitu. Karena kan sudah bersih logikanya, betul nggak? Iya. Sama halnya, ini kotor kita sapu, ya nggak bakal ada kotoran. Berarti kecuali udah nggak besok. ada, udah nggak ada. Sekarang kalau saya berproses seperti itu, Ah. ya kan perjalanan seperti itu, yang mandiin segala rupa kan, Hmm. itu makin tajam Ki. Nah itu dia, makanya saya bilang ini kayak pengisian, proses pengisian kan kamu yang mendenial ini sudah dibuang. Nah itu namanya spiritual adventure atau perjalanan spiritualmu nih. Dari kamu mungkin ya awalnya nggak percaya, Iya. terus pengen mengetahui tentang dunia spiritual, akhirnya ketemu sampai kamu punya cerita seperti ini. Sabar, Mas Roman ngelakuinnya kan sampai ke Gunung Salak tuh. Itu tujuannya apa sih sebenarnya? Enggak, kebetulan ketemu sama orang itu aja. Oh, memang pengen ketemu saja sama Abah ini ya? Iya, benar. Karena kan dikenalin tadi. Kenalin, awalnya kenalin. Gitu ya. Kenalin sama temannya itu toh. Ya lanjut. Dari Lodaya tadi tuh. Ya saya dari Rodaya, terus saya tanya lagi, Abah ini dari mana? Sorry. Sempet saya tanya. Sorry Mas, Lodaya ini apa? Lodaya. Kucing Serius. gede. Oh, macan. Harimau. Di Indonesia itu ada kepercayaan, ini terlepas harimau Sumatera, harimau Jawa ya. Oke. Ada harimau Siliwangi, ada harimau Lodaya. Sebenarnya itu sama-sama mekanismenya sama-sama makhluk gaib yang dipercaya itu sebuah prajurit, bukan sebuah prajurit yang dulunya pernah ada dari keluarga kerajaan yang memang mendampingi mereka sehingga mereka bisa berubah menjadi harimau ya karena dengan laku tirakat ritual itu. Itu cerita ya. Iya. Kalau dulu saya pernah dengar kayak misalnya kayak ada patung macan begitu, dibilang ada kayak suatu dia akan berubah jadi macan betul begitu. Itu betul nggak Ki? Kalau itu saya kurang paham ya. Tapi kalau di daerah Sumatera kan ada yang namanya tujuh manusia harimau atau yang disebut dengan inyak. Nah, inyak itu memang ada ilmu itu. Ilmu untuk mengalih rupa sebenarnya. Mengalih rupa untuk menjadi seseorang itu berubah
bukan berubah seolah-olah dia jadi harimau ya. Iya. Mungkin tabiat, sifat, karakter, watak Iya. akhirnya menguasai seolah-olah seperti harimau. Lanjut. Dari Lodaya ya. Ya, sorry Mas. Nggak tahu dia. Oh, macan Lodaya. Soalnya saya pernah naik kereta api Lodaya. Kereta api Lodaya ada ki. Serius. Sorry Mas, lanjut Lodaya. Dari situ saya dikasih tahu, saya kesini itu ya kan mau nemui Lodaya amanat dari leluhur kampung itu. Saya tanya lagi, Abah di mana asalnya? Saya ini kalau kata Sunda itu saya itu ngancik itu diam di jiwa raga seseorang selama 12 bulan kata dia. Nama daerahnya mana? Nama daerah saya di ujung kulon. Bulan berarti Banten sana. Iya, Banten. Nah dari situ saya tanya lagi. Saya tanya, dia malah pergi keluar sambil bawa golok. Mur sini. Nah, apa Pak? Gus, udah ikut aja. Ikut saya, ngobatin orang. Gak ada amalan, gak ada apa. Saya cuma duduk, ngobatin dia kan. Ngobatin ini samping Yang dibawa itulah. Iya. Baca sholawat. Beres. Sholawat. Nah dari situ, saya pulang. Bogor langsung balik ya. Capek kan, gitu kan. Bareng-bareng sama orang-orang yang saya kira kalau menurut saya sih si orang ini orang nggak jelas juga Ki. Maksudnya apa sih tujuan dia itu, ya kan? Iya. Siapa Dia ini? itu, iya dari mana sih, gitu kan? Asal mualanya. Sedangkan saya ke kampung itu tuh bukan sekali dua kali. Kok baru ketemu itu pertengahan bulan, ya, 6 bulan dia ketemu sama itu. Ketemu dia itu selama 6 bulan gitu kan. Saya mandi ini awalnya dari situ. Mungkin ya efeknya badan saya nggak tahu kenapa. Jadi Mas Roman kan awalnya itu tuh mencari jati diri ya. Iya. Tapi Cuma dikasih jawaban mandi. Nggak malah paham saya dimandi- mandi itu apa karena orang awam gitu. Iya kan? malah dimandiin. Awalnya cuma mau cari jati diri Iya. aja. Itu gimana tuh Ki? Habis junub. Iya kan? Awalnya nyari jati diri dimandiin. Apa Mandiin. tahu belum mandi kali. Sebenarnya itu simbolik, Jara. Mandi itu adalah simbolik dari kesucian. Kesucian bisa jadi, makanya pada ya setiap tindakan seseorang kan ina amalu binniyat, tergantung dari nawaitunya, dari niatnya. Nah, ya itu dia yang saya bingungin di awal tuh, orang kenasab kok tiba-tiba Larinya ke situ. Iya. Nah sebelumnya emang ada pembahasan pingin belajar atau tidak pada saat itu ada. Nah kan nggak ada kan? Soalnya itu. soalnya dari terah keluarga saya juga, dari kakek, dari nenek itu gak ada yang ngajarin gitu. Nah itu Nah, dia. Tapi kan Mas Roman ini kan udah kayak ngerasa nggak yakin nih sama abahnya ya. Tapi kenapa mau ikutin abah terus? pengen tahu. Oh jadi Penasaran. Iya, penasaran. Itu intinya. Oh. Penasaran. Gitu kan. tunggu mati aku. Mulai. Gue demen nih kalau udah begini-gini editornya keren. Jadi nggak kena ke gue. Langsung dikasih musik. Tiba-tiba bukan berubah jadi Bang Oma Iraman. Oh iya kemarin. Memang keren nih editor. Keren itu editor. Penasaran. Iya, sampai sekarang tuh gak ketemu Ki. Dari saya mandiin itu gitu. Itu tujuannya kok saya gini-gini aja. Nah, Iya kan? Jadi hasil dari penasaran itu nggak nemu sama sekali. Enggak, belum. Makanya saya DM DM. ke Si SNS Dede. Media. Iya kan? Dan Nah, sementara makanya. setelah bilang ke Ki masih belum nemu juga ya. enggak, udah Mulai ada udah gambaran. ketarik, makanya yang saya pikir itu dari cerita itu dia ingin mengetahui nasabah Nasabah dari keturunan. rah keturunan. Keturunan, ya. Cuman kok seiring waktunya berjalan ketemu sama abah ini justru bukan mengarahkan ke hal silsilah, tapi malah Yang lain belok ke yang lain gitu. Belokin. Makanya tadi saya Belokin. belum Iya, dapat iya, benang iya, merahnya oke. dari cerita ini gitu loh. Nah, artinya setelah kamu dimandikan melalui proses itu, abah itu kan sudah jatuhnya kan sudah tidak di situ Iya, kan, udah. dan sudah menggunakan tubuh yang lain. Iya. Nah, oke.
Artinya, sekarang saya mau tanya, Abah itu punya istri atau enggak? Dia bilang punya, Dia bilang punya cuma di Banten. di Banten. Tapi kamu sendiri belum pernah lihat. Belum. Bisa jadi apa yang dilakukan itu adalah menitipkan sesuatu itu Iya. karena dia mungkin tidak memiliki orang yang tepat, akhirnya kamu dipercaya untuk mewarisi beberapa keahlian dia. Tapi nggak ada keahlian yang dikasih ke saya. Memang beda. Gini, kalau kita belajar Iya. melalui studi ilmiah, Iya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena memang itu rumusnya. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Iya. Betul nggak? Betul. Tapi kalau misalkan hitungan yang sifatnya tidak ada kelasnya, 1 tambah 1 berapa? Kalau 11. ditanyain 11. Karena tidak apa? Tidak ada kelasnya, tidak ada jembatannya di situ. Jembatannya apa? Ya sama dengan. Iya. Oh iya. Paham dari situ? Betul. Nah, itu dia. Jadi sama beda lagi orang tentang konsep laduni. Laduni itu bukan ilmu yang mental-mental, itu nggak ada Oh, ilmu ya mental-mental, gini dia. nggak ada. Coba, Tapi Nggak tahu lah dulu itu apa? ya gini, Pak. Oh gerhana. ya kayak film Kayak gerhana gerhana gitu. gitu, tas, Mental, langsung. mental Gitu gitu. langsung mental gitu. Orlam ya. Iya, Sama. Makanya ilmu laduni itu sebenarnya gift yang memang Allah berikan untuk seorang hambanya agar dia memiliki kemampuan. Misalkan dia cuma ngelihat buku aja, cuman sekali baca tiba-tiba dia hafal. Salah satu yang punya ilmu laduni siapa? Almarhum Gus Dur. Karena saya sendiri yang pernah ngelihat. Beliau kasih buku, Ya. dibaca sekali. Tapi pada saat saya tanya halamannya pas, Apa lu? hafal. Tahu semua isinya halaman. Tahu. Paragrafnya berapa tuh almarhum Gus Dur? Jadi Tahu ininya guys, tahu titiknya berapa kita? nggak bahas ke sana. Cuman saya tes Koma misalkan tahu sih koma. ada misalkan halaman 5 misalkan. Nah, halaman 5 paragraf 3 itu menceritakan tentang apa? Dicabari sama beliau. Lengkap itu. Lengkap. Nggak ada sekurang sepatah kata ya. Yang hilang pun nggak ada itu Nggak semua ada. lengkap semua. Misalkan aku ya ada akunya, nggak pakai saya, nggak ada itu. Iya. Jadi linearnya pun jelas, padat, singkat. Jadi bukan kayak fenomena orang pengisian laduni atau punya laduni tiba-tiba dipukul nggak bisa. Bukan begitu konsepnya. Nggak tahu dari mana itu, yang jelas itu bukan ke arah sana. Nah, pengisian atau sesuatu yang memang diberikan beda hal gini analoginya. Kita dikasih dua bingkisan, satu dibungkus, satu tidak. Yang tidak dibungkus kita tahu, oh kunci mobil, oh cincin. Nah pertanyaan yang dibungkus tahu nggak isinya? Enggak. Nah sama seperti apa yang kamu dapat. Paham dari situ? Welcome to paranormal. Kadang parah, kadang normal. Jadi yang dilakuin Mas Roman itu nggak nyambung ya Ki ya? Nggak nyambung, Ya kan, makanya saya jadi dia belum maunya dapet. apa, terus yang didapetin apa gitu. nih. Heeh. Tapi aku boleh nanya nggak Mas Roman? Mas Roman. Aku ingetnya nama kamu Mas aja. Rosman enggak. Alma kan ku Ali. Roman jauh. Enggak ada satu huruf pun yang sama di situ. Yang Roman kan. Tapi ini di luar itu ya. Iya. Mas Roman tuh jujur dari mana sih? maksudnya Kan udah bilang tadi di Bogor. maksudnya dari mana, habis ngapain? Soal tuh aku kayak ngelihat ada banyak yang ngikutin Mas Roman. Mungkin Ibrahim mah nggak usah ditanya ya. Nah, lihat iya. juga. Enggak. Dari masjid tadi dia barengan maghrib bareng. Sebelum dari situ. Ya bang, ikut gitu. Sebelum dari situ. Emang siapa sih yang ngikutin? Maksudnya apa yang ngikutin apa? Sedangkan saya sendiri nggak tahu siapa yang ngikutin. Iya itu, maksudnya Kak Zara bisa tahu dari mana? Tadi tuh pas aku baru datang ya, belum Iya, dimulai iya. nih. Meetingnya itu aku lihat ada nenek-nenek nih di sebelah. Duduknya di sini kan. Nah ya, ada nenek-nenek di sini sama sosok bukan genderuwo tapi mirip genderuwo. Gitu. Makanya itu apa tuh Gi? Apa? Jadi mungkin gini, itu sebelumnya setelah kejadian itu berarti 14 tahun yang lalu ya? Ya. 14 tahun yang lalu, seiring berjalannya waktu itu mengalami perjalanan spiritual lain nggak? Misalnya ketemu orang-orang yang Orang-orang baru. orang-orang baru yang memang menekuni dunia spiritual. Ya, sampai satu grup kumpulan itu saya masuk pecah bubar. Mana nih?
Ya Rijalul Gaib, hadir. Aduh. Mana nih Ki? Enggak, diem gitu. Udah, Pak. Fa in tawafaq hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna batastum jabir. Inna batastum jabir. Inna batastum jabir. Tanya, Li. Mana ini? Saya bingung juga ini Ki Besar. Tanya. Tanya apa? Tanya apa aja, udah kawin belum? Assalamualaikum. Ini siapa ya? Apa ini? Tanya dia. Kak Jara, nggak apa-apa. Nah, yang kopi. Hah? Kopi. Kopi apa? Di sini bukan warsun, kopak kopi. Jangan. Dengan siapa? Oh, siapa? Ki, ini kan Enggak. Bukan Mas Roman sebelah sini. Enggak. Di mana-mana host di samping. Bukan, maksudnya Kaburan lagi. nggak kabur Mas Roman. Kopi. Nggak Mas Roman ya. Sama siapa ini? Ini dengan siapa? Hah? Sama siapa? Kopi. Nggak ada kopi di sini, nggak ada kopi. Adanya susu. Mau susu? Dengan siapa? Kopi. Dengan siapa dulu? Hah? Dengan siapa? Dengan siapa? Gitu. Dengan siapa? Dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Asmi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billah. Kopi. La ilaha illallah wa tawakkaltu ala rabbul arsyil azim. Ini udah bukan dia. Lain kali dia ini tuh ya, sarung tangan ya. Bingung saya megang-megang. Siapa ini Ki? Ini siapa? Ayo lu prototin. Ini Ali, ini emang begini orangnya. Ya. Reset. Ki, jangan saya tuh maksudnya. Ayo lo. Ayo lo. Aduh ya Allah. Ayo lo. Diliatin lo. Semuanya kali emang nih. Ini salah Ali semua. Siapa ini? Siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Kalau saya boleh tahu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas. Kopi. Jangan kopi-kopian, nggak boleh. Perempuan minum kopi nanti kandungannya kering. Dengan siapa? Emang rese, ini hostnya rese. Bukan resi, saya tidak tahu apa ini Ki. Namanya siapa? Ngapain kesini? Tujuannya apa? Ayo. Ayo. Keluar atau kita keluarin? Keluar ya, kasihan. Kasihan. Gitu loh. Kopi. Kasihan, keluar. Ya. Gitu loh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi la yujawizuhunna baru wala fajr min syarri ma yanjiru minas sama wa min syarri yaruju fiha wa min syarri afil ar wa min fitnatil laili wan nahar ila tariqa yatruku bi khairi ya rahman la haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah
موجود في كل زمان لا إله إلا الله معبود في كل مكان لا إله إلا الله مذكور بكل لسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قريب اللسان قبلك علينا من لسان لسانك القريب يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Next, sediain saya sarung tangan karena perempuan. Ya. Ini perempuan juga gimana aja, Joanna bener-bener nggak enak kita yang angkat, kecuali di-cut tuh kan. Ali dendam mukanya, Ali dendam mukanya Ali. Sediain air putih. Tuh berdarah tuh. Duduk, sabar dulu kita di. Sabar dulu. Lihat tadi. Itu dia. Duduk. Itu dia. Susu mau. Udah sadar tadi ya tuh. Tadi aja loncat. Kaget. Ayo ente tanya. Tanya. Tadi Iya. kenapa kok tiba-tiba nyerang? Ini gitu. masih on cam? Masih on roll nih. Masih on roll ini. Ini Kak Zara udah aman? Aman. Tadi tuh kenapa? Tahu duduk. Yus, duduk tiba-tiba terekam lagi. Duduk. Kenapa tadi Kak Zara? Kenapa? Kan lu capek dulu. Capek. Saya juga capek. Habis staminanya kalau gini. Lumayan. Keguras. Udah. Aman gak Kak Zara? Aman. Mas Roman, mohon maaf nih Mas Roman yang duduk situ ya. Mas Roman. Tanya. Sama. Mas Roman ya. Jangan tukar. Ini maksudnya. Aduh. Kak Zara, aduh. Aish. Kenapa tadi? Nggak tahu tiba-tiba ada yang dorong. Dorong? Bukan dorong tadi, Kak Zara terekam. Lompat begitu, bukan dorong. Kalau dorong mah kedorong. Nggak tahu aku kalau mau nerekam, cuma aku di badannya lagi ada yang gerak-gerakin aja gitu. Masalahnya tadi saya lagi perhatiin si Mas Roman kan lagi ngobrol. Saya nggak tahu tuh di belakang udah
kayak kejang-kejang tadi. Pas saya lihat ke belakang, lah udah gini-gini nih. Makanya saya panggil, Ki, Mas Roman ini gimana nih? Biasa, santai. Biasa kau aja. Santai. Sampai- Abang ngedicer, Bang. Nah itu Tanya yang Ki, saya ya? mau tanya, Ki. Kenapa dia tadi ngincar saya, Ki? Karena jin itu suka dengan yang pirang-pirang. Kebetulan dekat sama ente. Kayak kalau saya menjauh di sini. Iya. Makanya saya selalu nyari aman duduk paling jauh. Kak Zara, jangan begitulah. Maksudnya, Bukan aku itu, aku mah baik-baik aja, masih suka kan sama aku. iyalah. Tapi maksudnya tadi kalau memang ngincar yang pirang kan Prana juga pirang. Kan udah saya bilang, masalahnya kan jauh. Pirangnya beda. Udah Mas Roman gini dia. Enggak, masalahnya ini kenapa Ki? Maksudnya yang masukin ini yang ikut dari Mas Roman. Maksudnya yang atau bagaimana sih saya tidak paham. Jadi kalau untuk urusan Jin dan Jun saya serahin ke Jara karena saya tidak mau masuk kerana itu. Jara yang memang explaining tentang itu gitu. Jadi kita fokus dengan cerita. Kalau Jara kan memang dia bukan membaca tetapi memang dia yang berkomunikasi. Kalau saya udah bukan mainan saya di situ. Komunikasi apa nih Ki? Dia komunikasi dengan apa yang ada di sini, ada yang di sekitar. Kan dari tadi juga sudah disampaikan sama Jara bahwa Mas Roman nih ada yang ngikutin. Makanya saya nggak mau bahas ke situ, biar Jara aja yang memang sudah ada kontribusi di situ gitu loh. Udah gitu ya, makhluk itu kan konon katanya ada di samping Jara. Ya itulah dampak dari sosok yang memang diceritakan tadi. Yang tadi Kak Zara bilang yang nenek-nenek itu Yang enggak, ini yang kayaknya sih yang satu lagi yang kayak genderuwo. Kan tadi sempet bisikin Bisik, gitu, yang kaget bisik, kan, iya. mau masuk. Cuma kalau aku udah begini-gini tuh berarti aku lagi nahan supaya nggak masuk. Kebetulan for your information, aku hate hari pertama. Jadi gampang. Tembus langsung. Iya gitu, itu berpengaruh sekali gitu buat aku ya. Gitu. Karena jin itu suka dengan yang bleeding itu suka dia. bleeding. Bleeding Bleeding apa? darah. Oh. Memang makanannya. Dan kebetulan Jara kan nggak pakai pampers, dia pakainya soft. Disebutin masuk ya, tolong ya, sini tolong disponsorin. Udah disebutin tuh namanya. Iya. Tolong sponsorin. Nah, jadi nanti kita tayang setiap Zara haid. Gitu. Jadi seperti itu, Mas Roman. Artinya yang mungkin menjadi pertimbangan, pertanyaan seperti saya sampaikan ya tadi, itu adalah bentuk mungkin pemberian yang tidak dikhususkan secara personal, tetapi melalui proses Iya. yang di luar nalar selama perjalanan spiritual. Saya di dalam kandungan, kalau pengen tahu Ki, saya di dalam kandungan 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan? Setahun berarti? Iya. Saya. Jadi namanya apa ya istilahnya? Kalau orang lama di kandungan. Bandel. Apa? Bukan bandel, prematur. Bukan prematur, Cepat. lebih cepat. Lebih cepat. Hah, gajah. Apa tuh? Ambil gajah. Ambil gajah. Tapi biasanya begitu yang kembar toh? Bukan ya? Enggak. Bukan. 2 tahun sebar. Astagfirullah. Sebaran banget. 2 tahun 24 bulan tuh. 12 tahun mah. 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Saya lahir kemarin. Itu waktu Kemarin? Enggak, maksudnya pas. Oh. Kemarin Baru 14 lahir bulan. langsung besar sekali. Saya 14 bulan. Oh? Lahir 14 bulan. 14 bulan. Oh. Jam 12 malam. Sekarang berarti usia berapa? Lupa lagi saya 37 kan. Ah, ilah umur sendiri dia lupa 37, gitu. Pak. Oh, 37. Umur berapa? Oke. Ya tapi udah jelas lah, maksudnya yang disampaikan. Alhamdulillah terjawab semua di Semua- sini, semua Bang. ter- Alhamdulillah. sudah jelas Berarti semua. sudah tidak Terima ada kasih. Iya. Terima berarti kasih. Ki. sudah tidak ada
Gak ada keresahan, gak ada Keresahan beban, sekali, gak ada. Alhamdulillah. Semua udah jelas lah ya keresahan Mas Roman Iya. selama ini. Mungkin sudah dijelaskan semua sama Kiprana dan Kajara. Kak Zara. Oh sekarang lihatnya gitu sih, tadi baik-baik Nggak. aja. Ini saya agak apa tadi? Trauma ini. Saya makanya saya setiap ngobrol lihat kalian saya tetap harus lihat ke sini. Tiba-tiba Lihat. kan udah gini kan saya. Iya. Tapi kalau begininya nggak pas, enak. Ya kan ini kalau sekarang saya nggak bisa balas Ki. Nah, buat kalian yang punya cerita dan pengalaman seputar mistis, kalian bisa kirim cerita kalian di Instagramnya SS Media. Betul sekali, atau bisa DM langsung ke Instagram SS Media. Instagram DM langsung di yang ada di nomor di bawah ini. Hubungi langsung biar bisa kita undang seperti Mas Roman. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa yang kalian rasakan. Seperti itu. Pokoknya pantengin terus Paranormal, kadang parah kadang normal hanya di SS Media. Jadi sekarang balik lagi kalian ya guys, terserah mau percaya apa enggak, ini nggak ada briefing, nggak ada settingan, Real. ini real, nyata di lokasi kita sekarang. Ya, jadi kalian bebas mau percaya ya masuk akal, tidak percaya juga masuk akal. yang penting. Jangan nakal-nakalan. Kalau kalian pencinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Hadir. Mas Rohman.